Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renza Aprilia. Saya sebagai moderator dari kelompok 5. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah kepemimpinan, yaitu Pak Rudi Wijaya dan teman-teman sekalian. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas makalah yang berjudul Kepemimpinan Karismatik. Kelompok 5 beranggotakan 4 orang, yaitu pertama, saya sendiri Renza Aprilia, kedua Wahyu Dwi Trianto, ketiga Kuku Kueswantoro, keempat Riko Aldi Kusuma. Baiklah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Kuku Kueswantoro, dilanjutkan Wahyu Dwi Trianto, dan dilanjutkan lagi oleh Riko Aldi Kusuma. Definisi kepemimpinan karismatik. Karismatik dalam bahasa Yunani berarti karunia diinspirasi ilahi. Orang-orang yang karismatik memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga membuat orang-orang yang ada di sekitarnya secara tidak sadar mengikuti orang yang karismatik tersebut. Kepemimpinan karismatik membuat para anggota yang dipimpinnya mengikuti inovasi-inovasi yang diajukan oleh pemimpin ini. Pemimpin karismatik dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu karismatik visioner dan karismatik di masa krisis. Pemimpin karismatik visioner mengekspresikan visi bersama mengenai masa depan. Melalui kemampuan komunikasi, pemimpin karismatik visioner mengaitkan kebutuhan dan target dari pengikutnya dengan target atau tugas dari organisasi. Mengaitkan para pengikut dengan target dari pengikut dengan visi, misi, dan tujuan organisasi akan lebih mudah jika mereka merasa tidak puas atau tidak tertantang dengan keadaan pada saat ini. Pemimpin karismatik visioner memiliki kemampuan untuk melihat sebuah gambar besar dan peluang yang ada. Sedangkan para pemimpin karismatik di masa krisis akan menunjukkan pengaruhnya ketika sistem harus menghadapi situasi di mana pengetahuan, informasi, dan prosedur yang ada tidak mencukupi. Pemimpin jenis ini mengkomunikasikan dengan jelas tindakan apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensi yang dihadapi. Peranan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Berbagai pendapat dan definisi kepemimpinan muncul sesuai dengan dari segi apa orang memandang. Segi kepemimpinan tersebut, kepemimpinan dapat diartikan sebagai sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari suatu jabatan alternatif, dan persepsi lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap orang mampu mengatur dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan dapat berfungsi sebagai pemimpin. Kepemimpinan atau leadership merupakan proses yang harus ada dan perlu diadakan dalam kehidupan manusia selaku makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup bermasyarakat sesuai kodratnya bila mereka melepaskan diri dari ketergantungannya pada orang lain. Hidup bermasyarakat memerlukan pemimpin dan kepemimpinan. Ciri dan perilaku. Ciri dan perilaku merupakan penentu paling penting dari kepemimpinan karismatik. Para pemimpin karismatik akan lebih besar kemungkinannya memiliki kebutuhan yang kuat akan kekuasaan, keyakinan diri yang tinggi, dan pendirian yang kuat dalam keyakinan dan idealisme mereka sendiri. Perilaku kepemimpinan dan perilaku dari pengikut antara lain adalah: 1. Menyampaikan sebuah visi yang menarik. 2. Menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresi saat mencapai visi itu. 3. Mengambil resiko pribadi dan membuat pengorbanan diri untuk mencapai visi itu. 4. Menyampaikan harapan yang tinggi. 5. Memperlihatkan keyakinan akan pengikut. 6.
membuat model peran dan perilaku yang konsisten. 7. Mengelola kesan pengikut akan pemimpin. 8. Membangun identifikasi dengan kelompok atau organisasi. Kesimpulan, kepemimpinan sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan dalam suatu organisasi agar pengaruh yang timbul dapat meningkatkan kinerja personil secara optimal. Maka pemimpin harus memiliki wawasan dan kemampuan dalam melaksanakan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan yang karismatik dapat menunjang visi misi yang telah ada berjalan dengan baik karena keahliannya. Dengan kepemimpinan ini, maka organisasi yang dipimpinnya akan menjadi organisasi yang berkembang dengan baik dan berpacu dengan tuntutan. Saran, menurut penulis, alangkah baiknya para calon-calon pemimpin yang akan datang dibekali dengan training yang berupa masalah yang nantinya akan dihadapi dalam dunia kerja. Kita melakukan hal ini dengan harapan nantinya saat para calon tersebut sudah terjun ke dunia kerja, maka jika baik, tidak, maupun saat dihadapkan dengan masalah, dapat mencetuskan ide atau inovasi yang nantinya dapat membantu permasalahannya. Itu merupakan hanya cetusan saja, tetapi dapat merealisasikannya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 5, kurang dan lebih kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.